Halo Sagitarius, selamat datang kembali di channel aku Mela. Kali ini readingan kita temanya tentang yang akan segera terjadi di 7 hari ke depan. Apakah itu? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat buat Sagi, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan sambung kartunya buat Sagi yang akan segera terjadi di 7 hari ke depan. Ini bacaan secara general, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Sagi. Ya. Apakah yang terbaca di sini? Ada opportunity. Sagi. Aku melihat ya di sini sebuah peluang ataupun kesempatan yang akan kamu dapatkan. Jadi, di 7 hari ke depan, aku merasakan kamu akan mendapatkan sebuah peluang, opportunity, sebuah kesempatan. Ya, ini kesempatan peluang untuk perubahan yang akan kamu lalui nantinya ke depan. Oke, Sagittarius. Kesempatan ini mungkin kalau tentang pekerjaan, kamu diberikan kesempatan untuk naik jabatan, atau kamu punya kesempatan untuk memegang sebuah perusahaan atau memegang suatu bisnis, atau mungkin di situ kamu akan berkesempatan bahwasanya kamu diberikan sebuah kayak bantuan untuk bisa kamu memperbaiki dari segi finansial. Ya, semoga di 7 hari ke depan itu akan terlihat. Arti kata akan ada perbaikan dalam segi finansialnya kamu. Begitu juga tentang cinta kamu, asmara kamu. Ada peluang kamu untuk menemukan seseorang yang tepat. Caranya bagaimana ya? Mungkin saat ini kamu berada dalam kondisi menjalin hubungan dengan seseorang, tapi hubungan itu kamu merasakan tidak ada kebahagiaan. Ya, mungkin dia yang sering on off, dia yang sering tidak menghargai kamu, atau dia tidak pernah berkorban buat kamu, atau dia tidak pernah berkorban juga ya tentang apa yang dia rasakan ke kamu. Ya, namanya cinta itu kan butuh pengorbanan. Kalau toh dia hanya berharap pengorbanan dari kamu, ya apakah itu cinta namanya? Ya, kalau kamu ketemu dengan orang seperti itu, arti kata kamu punya kesempatan untuk memperbaiki diri kamu. Caranya ya meninggalkan hubungan itu dan memperbaiki ke depannya. Ya, mungkin kamu lebih selektif lagi dalam mencari seseorang, dalam menerima cerita seseorang ya. Arti kata Tuhan sebenarnya memberikan kebenaran kepada kamu bahwasanya orang yang dekat dengan kamu saat ini ya bukan terbaik buat kamu. Gitu ya. Nah, karena di sini juga ada pasien. Di 7 hari ke depan, kamu akan bisa sembuh dari semuanya. Mungkin kamu bisa move on. Beberapa dari Sagittarius yang pengen move on nih. Aku pengen move on dari dia, ya. Dia itu suka on off. Dia itu suka kayak tidak pernah menghargai aku. Selama ini aku aja yang berjuang buat dia. Tapi dia tidak pernah berjuang buat aku. Dan dia juga tidak pernah ingin membahagiakan aku. Tapi aku selalu ingin membahagiakan dia. Apakah itu harus aku pertahankan? Nah, tentu tidak ya, Sagittarius. Jadi di sini aku melihat peluang itu. Banyak peluang nantinya akan kamu lihat tentang cinta kamu. Mungkin beberapa dari kamu punya peluang untuk sembuh dari semuanya. Akhirnya keadaan kamu mulai membaik ya. Di sini Sagittarius. Dalam segala hal, baik itu dalam hal percintaan, dalam hal finansial, semuanya membaik. Karena di sini ada kamu merasakan yakin
bahwasanya apa yang Tuhan berikan ke aku itu adalah suatu proses ya untuk aku mencapai kebahagiaan. Karena kalau tidak ada proses itu, kamu juga tidak akan tahu bagaimana cara berjuang, bagaimana cara menghargai apa yang sudah kamu dapatkan. Sagi. Dan kamu yakin kamu akan menemukan kenyamanan. Kalau dari segi percintaan, kamu yakin bahwasanya kamu akan menemukan seseorang yang membawa rasa nyaman kepada hidup kamu. Ya, karena di sini ada gambaran rumah. Nyaman ya, adem ya. Kamu yakin bahwa kondisi kamu akan begini, selalu diterangi ya di sini. Diterangi oleh bulan. Uh, Suasana kondisinya itu aman dan nyaman ya. Begitu ya, Sagittarius. Itu nantinya di 7 hari ke depan kamu akan merasakan benar-benar ada perbaikan dalam kehidupan kamu. Karena kamu yakin keterpurukan kamu, kesedihannya kamu, itu adalah awal bagi kamu dalam mencapai kebahagiaan. Tidak ada kita mendapatkan sesuatu itu dengan instan. Pasti ada prosesnya ya. Ada kalanya kamu mungkin menyendiri. Ya, mungkin beberapa dari Sagittarius di 7 hari ke depan kau beranggapan ya, kau merasakan aku pengen sendiri aja saat ini. Aku kayak tidak pengen kayak terhubung dulu nih dengan orang-orang yang bercerita tentang cinta. Karena aku capek, aku pengen istirahat dulu dari percintaan-percintaan. Karena mungkin aku lebih nyaman sendiri. Aku lebih kayak fokus saja ke suatu finansial aku. Ini juga pause ya. Ini sama katanya. Mungkin beberapa dari Sagittarius banyak yang memilih untuk sendiri dulu. Di 7 hari ke depan itu kamu benar-benar merasakan aku pengen sendiri, aku tidak pengen kayak diberatkan oleh pikiran-pikiran tentang cinta dulu. Karena bikin capek gitu ya, bikin jenuh, bikin emosi, emosi jiwa ya. Jadi aku pengen tenang dulu nih dari percintaan. Jadi di 7 hari ke depan buat Sagittarius akan ada hal-hal yang membuat kamu merasa kayak aku nyaman dengan kesendirian aku. Walaupun mungkin ada orang-orang yang akan menyukai kamu, tapi mungkin kamu lebih kayak selektif dulu nih untuk memilih. Mungkin kamu coba cari tahu dulu apa yang dia miliki, apa yang dia rasakan ya. Ya, istilah kata itu kamu cari tahu dulu tentang dia. Kamu kumpulkan informasi tentang dia sebanyak-banyaknya dan kamu harus mengenal dia lebih dekat lagi. Gitu ya. Makanya di sini aku pengen aku sendiri dulu gitu. Aku belum ingin terhubung nih dengan cinta-cinta ya. Kita akan coba lihat. Ini ada sesuatu yang akan terjadi di 7 hari ke depan. Apakah yang terbaca? Karena di sini nggak bisa diterbangkan kartunya. Oh, ada ya. Oke, ada ternyata. Oke ya. Kita akan coba lihat. Ada keajaiban. Beberapa dari Sagittarius di 7 hari ke depan kamu akan menemukan suatu keajaiban. Bahwasanya peluang yang kamu lihat, peluang yang kamu dapatkan ternyata itu adalah suatu keajaiban yang membuat perubahan dalam hidup kamu. Ya, mungkin sudah lama sih kamu menginginkan perubahan itu, tapi tak kunjung datang, tak kunjung berubah karena mungkin ada aja halangannya untuk kamu merubah semuanya. Tetapi di 7 hari ke depan satu persatu akan terlihat nyata bahwasanya kesempatan kamu, peluang kamu untuk membenahi semuanya itu bisa terwujud ya. Walaupun belum semuanya, tapi satu persatu itulah keajaiban nantinya yang akan kamu terima ya, Sagittarius. Itu yang aku rasakan dari energi keajaiban kamu di sini. Ya, kamu harus siap-siap ya. Di 7 hari ke depan itu keajaiban itu akan secara tiba-tiba aja, kamu mungkin tidak menyadari nantinya keajaiban itu akan datang. Ya. Di sini ada kartu penyesalan. Sagittarius ya. Aku melihat mungkin ada yang menyesali ya. Seseorang ini mungkin orang yang kamu fokuskan, dia menyesal. Sudah meninggalkan kamu, sudah menyakiti kamu, sudah mengkhianati kamu. Ada juga yang dia menghadirkan orang ketiga. Disitulah akhirnya dia menyesali.
Kenapa? Mungkin dilihat kamu, saat ini dengan gampangnya melupakan dia, ya. Dia mungkin berharap, "Aku meninggalkan kamu, aku berharap melihat kamu itu menderita." Wah, jahatnya ya dia, ya. Jadi itu, ternyata kamu happy, enjoy, ya, dengan kesendirian kamu. Dan mungkin kamu bersyukur, ya, bersyukur bahwa dia sudah meninggalkan kamu. Dan kamu terlihat bahagia sekali. Maka dari itu dia kayak penasaran, "Kok bisa ya kamu itu, bahagia tanpa aku? Dan kok bisa ya kamu itu bisa sukses tanpa aku?" Ternyata ini penyesalan aku yang begitu dalam, ya. Ternyata jika aku pertahankan sama kamu, ternyata bisa saja hidup aku akan lebih bahagia lagi ke depan dengan berkelimpahan harta, ya, berkelimpahan kasih sayang. Nah, itu salah kamu ya, salah dia ya, bilang sama dia ya, "Ya, Sagittarius, itu salah kamu," gitu ya. "Kenapa kamu meninggalkan aku?" Ya, muncul deh penyesalan, itu. Oke, ada kerinduan. Wah, ini tentang seseorang di masa lalu ya. Seseorang yang sudah terpisah dari kamu, atau dia seseorang yang mungkin sudah menipu, mengkhianati, membohongi kamu, dan dia di sini menyesali dan terjadilah sebuah kerinduan. Kerinduan yang begitu sangat memuncak ya. Dia begitu berhasrat ingin ketemu kamu karena dia tahu bahwa kamu yang bisa membuat dia bergairah kembali. Hidupnya mulai bersemangat kembali. Tentang apa-apa yang dia lalui, dia selalu aja happy. Walaupun ada masalah, ya, tapi ya kerinduan itu kadang-kadang menyiksa dia juga. Maka dari itu, dia pengen, ini masalah sih bagi aku ya. Terpisah dari kamu itu masalah besar. Kenapa? Ternyata ya kamu itu orang yang ya gimana ya? Aku melihat kamu berbeda dari yang dulu gitu. Kamu itu banyak disukai orang akhirnya. Dan aku tidak menyadari kamu itu punya kelebihan, kamu itu punya pesona. Itu yang dipikirkan tentang kamu. Oke? Sagi. Dan ini ada cemburu. Dan dia cemburu ya di sini melihat kamu bersama pasangan kamu, atau mungkin cemburu melihat kamu bahagia aja. Walaupun mungkin itu dengan teman-teman. Ada ya yang seperti itu. Ada mungkin teman-teman kita Sagittarius di mana yang sudah memiliki pasangan, pasangannya itu posesif sekali. Dia tidak bisa nih mau ngapa-ngapain kamu itu sulit, ya. Mungkin mau beli cabai aja ke warung itu nggak boleh lama, ya. Atau mungkin dia mau pergi bareng teman itu, wah nggak dibolehin, ya. Itu ada yang seperti itu. Ada yang cemburunya kelewatan di sini. Oke? Beberapa dari kamu di 7 hari ke depan akan melihat dia mulai cemburu ke kamu, dia mulai cemburu dengan kondisi kamu, dengan keadaan kamu, dengan kebahagiaannya kamu. Oke. Dan ini ada self healing. Beberapa dari kamu mungkin lebih kayak, aku ingin bahagiakan diri aku sendiri dulu gitu ya. Aku belum ingin terikat nih dengan cinta-cinta karena bikin capek, bikin emosi jiwa ya, bikin ya semua-semuanya. Itu makanya aku pengen self healing dulu. Aku pengen healing dengan menyendiri, dengan bermeditasi ya, dengan melakukan hal-hal yang positif ya. Dan itu jadi ke depan aku melihat kamu harus hemat. Kenapa harus hemat? Mungkin ada beberapa dari Sagittarius yang akan mengeluarkan biaya-biaya yang tidak terduga. Contoh misalnya, ada yang mau naik kelas anaknya, ada yang mau tamatan sekolahan ya, dan mau masuk perguruan tinggi. Jadi kamu kudu hemat-hemat ya dari sekarang, karena kamu sudah punya planning. Wah, tahun ini di bulan Juni anak aku akan masuk sekolah. Dia sudah tamat. Ya, mungkin saat ini adakan perpisahan dan itu juga butuh biaya. Ada yang wisuda ya, itu butuh biaya. Jadi hemat-hematlah. Walaupun kamu punya semuanya, tapi tetap juga disarankan untuk hemat ya. Agar nantinya kamu uh, punya simpanan ya, punya tabungan ya, begitu. Sagi ini tentang kebenaran. Kebenaran yang akan kamu dapatkan. Ya, ini bisa saja baik dan bisa saja buruk ya. Kalau dari segi baiknya, kamu akan melihat seseorang yang awalnya kamu anggap dia itu orang yang biasa aja, ternyata dia yang punya cinta yang begitu besar ke kamu. Itu dari segi positif. Tapi kalau dari segi negatif, kamu melihat ada seseorang nih, awalnya begitu sangat mencintai kamu, awalnya sayang sama kamu, dia menyanjung-nyanjung kamu ya. Tetapi semua itu adalah topeng.
topeng belaka. Itu kebenaran yang terlihat oleh kamu. Ternyata dia itu membohongi kamu dengan topengnya itu ya. Dia seperti memiliki dua kepribadian, dua wajah ya begitu. Itu yang kamu rasakan di sini. Ada kebenaran nantinya yang akan terungkap, yang akan kamu lihat di 7 hari ke depan. Semua itu akan jelas ya. Mudah-mudahan seseorang yang dekat dengan kamu, Tuhan menunjukkan bahwasanya dia bisa saja yang terbaik buat kamu atau bisa saja yang terburuk dari kamu, buruk buat kamu begitu. Jadi arti kata kamu berantisipasi ya untuk bisa kayak menerima cinta dia untuk lebih lanjut ya, atau kamu untuk bisa memutuskan, dan semua itu kembali kepada kamu. Oke? Sagi. Dan di sini kita akan baca dengan kartu tarot. Dengan kartu tarot apa yang terbaca? Oke, Sagittarius. Apa yang terbaca di sini? Oke. Ini sudah 2 yang muncul kartunya. Ya. Di sini ada Knight of Pentacles. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Taurus, Virgo, Capri, dan ada Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio, dan juga ada Virgo ya. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Oke, buat Sagittarius. Nah, di sini ada Knight of Pentacles. Aku melihat kamu akan bisa menebarkan kebaikan-kebaikan. Di 7 hari ke depan, kamu akan bisa berbagi, kamu akan bisa meninggalkan hal-hal baik ya kepada orang-orang yang mungkin orang akan mengingat kamu selamanya. Ada kebaikan yang akan kamu perbuat nantinya. Ya, mungkin ada orang yang minta bantuan, kamu selalu membantu. Ya, mungkin ada orang yang mungkin tidak hanya tenaga ataupun tidak hanya finansial kamu yang dibutuhkan dia, tapi tenaga kamu, pemikiran kamu ya. Jadi di sini di 7 hari ke depan kamu akan melihat akan banyak orang-orang mencari kamu. Oke? Itu semoga untuk kebaikan ya. Bukan mencari kamu karena punya hutang ya. Sagi, enggak lah ya. Just kidding. Ini ada Ace of Wands ya. Aku melihat kamu itu selalu punya peluang, selalu punya kesempatan ya. Kamu ini akan memiliki kalau dari segi pasangan ya, mungkin beberapa dari kamu yang pengen healing, pengen melupakan seseorang. Mungkin walaupun kamu yang pengen sendiri saat ini, tapi akhirnya kamu akan menemukan seseorang yang mungkin menyukai kamu. Atau dia seseorang ini akan perjuangkan kamu. Ada tindakan yang dia tunjukkan ke kamu. Tidak hanya mengungkapkan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Tidak hanya dengan ekspresi, tapi dengan tindakan. Ya, begitu. Jadi akan ada. Dan ini ada Nine of Cup. Dan aku melihat muncul kepercayaan diri kamu untuk menerima seseorang ini. Kenapa? Mungkin awalnya kamu itu seseorang yang sulit membuka hati, sulit melupakan masa lalu. Tapi di sini kamu mulai muncul kepercayaan diri kamu sehingga perlahan-lahan kamu bisa bahagia dan menerima kehidupan yang saat ini kamu jalani. Oke. Perubahan besar itu terjadi pada kamu. Ya. Kenapa? Ya, aku melihat di sini ada judgment. Perubahan besar. Kamu akan mulai bangkit kembali. Kamu seperti terlahir kembali. Dari keterpurukan kamu, dari kesengsaraan kamu, dari kesedihannya kamu, dan kamu akan mulai bangkit. Karena ada sisi spiritual kamu. Kamu seakan-akan dijaga ya. Walaupun kamu punya masalah, tapi kamu pasti bisa sembuh dari masalah itu. Pasti bisa selesai ya dari masalah itu. Itulah kamu. Mungkin kamu punya kodam, kamu punya yang penjaga kamu ya. Ada ya begitu. Nah, aku juga melihat seseorang yang terkoneksi dengan kamu dulunya itu dia merindukan kamu. Di 7 hari ke depan mungkin dia akan mengungkapkan, aku merindukan kamu, aku pengen ketemu sama kamu. Rasanya aku begitu tidak bisa menahan ya, keinginan aku untuk bertemu kamu. Karena mungkin sudah sekian lama kita tidak bertemu, sekian lama mungkin aku tidak berkomunikasi dengan kamu. Ada rasa kerinduan aku. Ya, itu. Dan di sini ada The Hermit. Kamu memang benar-benar ya merasa nyaman sendiri. Walaupun sendiri,
Kamu merasa ada Tuhan bersama kamu. Kamu selalu dibantu. Itu yang aku katakan bahwasanya kamu itu memiliki penjaga, ya. Satu-satunya penjaga kita adalah Tuhan. Dan itu kenapa? Kenapa kita dijaga? Karena tindakan kita, perbuatan kita itu selalu yang positif. Maka kita selalu diberikan kemudahan dalam segala hal. Ya, Sagi. Itu yang aku lihat. Jadi lakukanlah hal yang baik ke depannya untuk hidup kamu, maka kamu akan menemukan hal yang baik juga. Oke, Sagi, mungkin sampai di sini dulu readingan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.